Selamat sore anak-anak, salam damai Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Minggu ini kita akan membahas tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Minggu lalu kita sudah membahas Kitab Suci Perjanjian Lama. Minggu hari ini kita akan belajar Perjanjian Baru. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami ucapkan syukur padamu untuk segala penyertaan Bapa sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mulai pelajaran pada hari ini. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami, membimbing kami, agar kami mampu mengimani Engkau sepanjang hidup kami. Amin. Dimuliakan nama Tuhan dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sebelumnya pemikiran dasar kita melihat bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru tampaknya jelas bahwa para penulis tidak pertama-tama hendak membariskan kronologis peristiwa sejarah Yesus dan kehidupan gereja perdana. Mereka mengungkapkan pengalaman iman akan Yesus. Jadi mereka sebagai saksi mata peristiwa Yesus sebagai tokoh sentral berarti kan tokoh utama begitu. Melalui pergaulan dan kebersamaan dengan Yesus, baik langsung maupun tidak langsung, mereka pada akhirnya mengimani Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat yang sekaligus menjadi pemenuhan janji penyelamatan Allah kepada manusia. Sebagaimana telah dipersiapkan di dalam pewartaan Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Lama yang kemarin yang kita pelajari, bahwa Kitab Suci Perjanjian Lama itu adalah mempersiapkan kedatangan juru selamat. Maka di KSPB ini bagaimana kehidupan Yesus, peristiwa kebersamaan orang-orang yang bersama Yesus itu dituangkan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Gitu. Lalu pada dasarnya pengalaman iman pada para penulis akan Yesus Kristus tidaklah sama. Makanya di dalam Injil kan berbeda-beda ya, tapi esensinya sama. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan berbeda mereka. Misalnya ada berapa bab, beda-beda, tapi esensinya adalah sama gitu. Sama saja dengan pengalaman kita. Misalnya pengalaman Bu Mary, pengalaman kalian gitu ya. Kita sama-sama sebagai iman pengikut Kristus, tapi kita juga memiliki cara-cara berbeda untuk sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya Bu Mary dengan Bu Mary berdoa, dengan Bu Mary berbuat baik, nah itu cara salah satu cara-caranya. Nah, kalau kalian mungkin punya cara yang lain begitu. Nah, itu misalnya. Itu sebabnya gaya cara dan isi pengalaman iman mereka disampaikan mempunyai penekanan yang berbeda satu terhadap yang lainnya. Gitu ya. Nah, di tengah berbagai kesulitan yang dialami umat dalam membaca dan memahami isi pesan kitab Perjanjian Baru, Konsili Suci mendesak dengan sangat semua orang beriman supaya sering sekali membaca kitab-kitab ilahi, ya. Tuh. Ini nanti silahkan baca sendiri. Nah, melalui kegiatan pembelajaran hari ini, KSPB, kita diajak untuk mengenal KSPB sebagai buku kesaksian iman sekaligus sebagai firman Tuhan yang tertulis. Kita semua diajak untuk menggali informasi tentang proses terjadinya Kitab Suci Perjanjian Baru, mengenal pembagian Kitab Suci Perjanjian Baru, dan menyadari pentingnya mendalami sabda Tuhan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru ini. Tuh. Lalu, nah, untuk tugas yang pertama, silahkan untuk mendalami Kitab Suci, silahkan kalian nanti membaca dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Menurutmu apakah kisah di atas, kisah dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21 ini merupakan kisah yang sungguh-sungguh terjadi seperti itu? Pribadi Yesus yang bagaimana yang hendak diwartakan melalui kutipan tersebut? Pesan apa yang mau disampaikan melalui kisah tersebut? Ya, itu tugas yang pertama. Silahkan nanti kalian juga bisa membuka buku siswa yang Bu Mary kasih itu. Di situ ada ya. Lalu ini kisah di atas itu. Nah, silahkan nanti kalian baca sendiri. Lalu kita akan memahami Kitab Suci Perjanjian Baru. Ya, tugas yang nomor 2, jelaskan proses penyusunan Kitab Suci Perjanjian Baru. Nanti silakan kalian jelaskan secara singkat gitu. Maksudnya, dari abad berapa? Nanti ada di buku semua, silakan kalian membaca bukunya ya. Membaca buku yang Bu Mary share itu. Lalu tugas nomor 3, ada berapa banyak kitab yang ada di KSPB? Dalam KSPB dibagi menjadi berapa bagian? Tuliskanlah pengelompokan kitab-kitabnya. Silahkan di buku ada, silahkan kalian membacanya ya. Kalian menemukan. Nah, sudah.
Cuma itu saja. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Kalian bisa membaca buku yang Bu Mary kasih itu. Silahkan nanti kalian temukan jawaban dari tugas pertama, membaca kitab suci ini, dalam kitab suci. Yang kedua, proses penyusunan kitab suci perjanjian baru. Dan yang ketiga, ada berapa banyak kitab yang ada di KSPB. Tuliskan pengelompokan kitab-kitabnya juga, gitu ya. Silahkan kalian mengerjakan. Semangat, tetap semangat. Silahkan nanti mengerjakan, nanti Bu Mary cek di Google Classroom. Silahkan nanti kalian mengupload juga di Google Classroom seperti biasa. Tuh jawaban ditulis pakai tangan di buku, lalu difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Seperti itu ya. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga kalian memahami materi ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.